Nomor 1. Jika x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5 dan xy sama dengan 2, maka x tambah y sama dengan 0, 2, min 3, 3 dan min 3, 3. Oke teman-teman, kita perhatikan soal ini, bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat. Bentuk ini kita lihat pangkatnya sama, maka bisa kita keluarkan pangkatnya seperti ini. X tambah y pangkat 2. Nah, bentuk ini teman-teman bisa kita tulis seperti ini. X kali x itu x kuadrat, y pangkat 2 itu y kuadrat, 2 kali x 2x kali y 2xy. Jadi seperti ini. X kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy. Nah teman-teman, sekarang kita perhatikan kembali di soal, bahwa x kuadrat tambah y kuadrat itu kan sudah diketahui, yaitu sama dengan 5. Maka di sini kita ganti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5. Lalu ditambah dengan 2xy. Xy sama dengan 2, maka di sini 2 kali 2. 5 tambah 2 kali 2 sama dengan 9. Nah teman-teman, 9 ini adalah nilai dari x kuadrat tambah y kuadrat. Nah kalau begitu, x tambah y sama dengan, kita akarkan. 9 kita akarkan, jadinya x tambah y sama dengan plus 3 atau minus 3. Jadi plus minus 3. Jawaban yang tepat ada pada alternatif D. Nomor 2. Jika x dan y bilangan bulat yang memenuhi x lebih besar 6, lebih kecil 8, dan y lebih besar 7, lebih kecil 9, maka 2x lebih besar 2y, x sama dengan 2y, x lebih kecil y, x sama dengan y, x lebih besar y. Oke teman-teman, perhatikan di sini. Ini kan pertama x, kita mencari nilai x. X ini kan lebih besar dari 6, lebih kecil dari 8. Yang jelas x sama dengan 7. Lalu yang berikut y. Y ini lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 9. Yang jelas y sama dengan 8. Dari sini bisa kita lihat x dan y hubungannya adalah x lebih besar dan x lebih kecil dari y. X-nya 7, y-nya 8. Maka x lebih kecil y atau y lebih besar x. Alternatif yang tepat pada alternatif C. Nomor 3. 2x sama dengan 64 dan 3y sama dengan 81. Maka x dan y tak bisa ditentukan. Xy lebih kecil y, x lebih kecil y, x sama dengan y, x lebih besar y. Teman-teman, ini langsung kita masukkan angka-angkanya, substitusikan saja. 2x sama dengan 64, maka x sama dengan 64 per 2, sama dengan 32. Lalu nilai y, 3y sama dengan 81, maka y sama dengan 81 bagi 3, sama dengan 27. Di sini kita bisa lihat nilai x-nya 32, nilai y-nya 27. Maka x lebih besar dari y atau y lebih kecil x. Alternatif yang tepat ada pada alternatif E. Berikut nomor 4. 700 adalah berapa persen dari 150? Ya, di sini ada 366%, 466%, 3%, 3,66%, 4%. Ya, di sini kita perhatikan bahwa ini 700 adalah berapa persen dari 150, berarti 700 per 150 kali dengan 100%. Kita kalikan 700 kali 100 sama dengan 7000 per 150. Ini kita coret 00 dari belakang, coret tinggal 7000 bagi 15, itu sama dengan 466,66. Ya, jadi kita bulatkan menjadi 466%. Oke, nomor 5. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, maka nilai C adalah 41, 43, 47, 49, 50. Teman-teman perhatikan di sini nilai A dan B kan sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ini, ya.
di A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Masukkan angka-angkanya, A sama dengan 2, B sama dengan 5. Jadi seperti ini. 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kali 5 tambah 5 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali 2, 4 kali 5, 20, ditambah 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, jadi hasilnya adalah 49. Jawabannya ada pada alternatif D. Nomor 6. Jika P bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250 dan Q bilangan yang menyatakan 24/3% dari 250, maka P sama dengan 4Q, P sama dengan 1/4Q, P lebih kecil Q, P sama dengan Q, P lebih besar Q. Teman-teman, coba kita hitung 1/4 dari 250 itu berapa? Ya, 1/4 kali 250 itu sama dengan 62,5. Itu nilai P. Sementara Q sendiri, Q itu kan 24/3% kali 250. Kita hitung, hasilnya adalah 61,875. Jadi sini P 62, Q-nya 61 yang jelas, P lebih besar dari Q. Alternatif yang tepat ada pada alternatif E. Nomor 7. Jika X sama dengan min 20 dan Y sama dengan min 3 kali 7, maka X dan Y tidak bisa ditentukan, tidak bisa ya ditentukan. XY lebih kecil Y, X lebih kecil Y, X lebih besar Y, X sama dengan Y. Nah, di sini ini gampang saja, tinggal kita kalikan nilai Y-nya. Ini X sama dengan min 20, sudah jelas. X min 20. Nah, Y ini kan min 3 kali 7, berarti Y sama dengan min 21. Di sini kita perhatikan bahwa nilai X lebih besar daripada nilai Y. Maka alternatif yang tepat ada pada alternatif D. X lebih besar Y. Ingat teman-teman, min 21 lebih kecil daripada min 20 ya teman-teman. Atau min 20 lebih besar dari min 21. Oke, nomor 8. Jika X kurang 1 per X tambah 1 sama dengan 4/5, maka X sama dengan 3, 4, 9, 12, 6. Nah, ini teman-teman kita gunakan perkalian silang ya. Gunakan perkalian silang. X kurang 1 kali 5 per sama dengan X tambah 1 per kali 4 ya. Jadi yang pertama, X kurang 1 kali 5 ya sama dengan X tambah 1 kali 4. Seperti ini. Kita kalikan, X kali 5 sama dengan 5X. 1 kali 5 sama dengan min 5 ya, min 1 kali 5, min 5. Lalu tanda sama dengan ini kita pindahkan. Yang berikut 1 kali 4 sama dengan 4X. Ya, X kali 4, 4X. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi tanda plus ya, plus 4. Nah, kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. 5X tambah 4X sama dengan 9X. Lalu 5X min 5X, maaf, min 5 tambah 4 sama dengan 1. Ya, min 5 tambah 4 sama dengan 1. Maaf teman-teman, min 5 ya, min 5 tambah 4 itu min 1 ya, jadi X sama dengan 9 ya. X sama dengan 9, 9 per 1 sama dengan 9. Oke, yang berikut nomor 9. Jumlah dari 82/5 bagi 2,25 dan 10/3 kali 23/5 adalah, teman-teman, soal ini maksudnya adalah kita menghitung operasi ini dari 82/5 bagi 2,25. Hasilnya kita jumlahkan dengan hasil ini. 10/3 kali 2,23/5. Oke, kita hitung yang pertama terlebih dahulu. 82/5 kali bagi dengan 2,25. Ya, untuk memudahkan kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 82/5 kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa tinggal dikalikan seperti ini teman-teman. Perhatikan, 5 kali 8 itu 40, 40 tambah 2 sama dengan 42. Jangan lupa kita per dengan penyebutnya yaitu 5. Jadi 42/5. Sementara untuk yang 2,25 ini pecahan desimal. Kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa seperti ini, kita hitung berapa angka di belakang koma. Ini kan ada 2 angka, maka per 100 nantinya. Jadi 225 per 100 sama dengan 225 per 100. Kita bagi dengan 25, makanya 9/4.
Nah, sampai di sini ini kan perkalian pecahan biasa. 42 per 5 bagi dengan 9 per 4. Kita kalikan silang ya. 42 kali 4 per 9 kali 5. Seperti ini. Hasilnya adalah 168 bagi 45 atau per 45. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, 10 per 3 dikali dengan 23 per 5. Ini sudah pecahan biasa. Yang kita rubah adalah ini. 5 kali 2 adalah 10 tambah 3, 13 per 5. Dari 10 per 3 kali 13 per 5. Langsung kita kalikan. Ini kan sudah bentuk perkalian. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 10 kali 13 sama dengan 130. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Jumlahkan 168 bagi 45 ditambah dengan 130 per 15. Kita jumlahkan seperti ini. Ini penyebutnya berbeda ya. Kita samakan penyebut dengan 45. 45 bagi 45 1 ya. 1 kali 168 168 tulis di sini. Lalu 45 kita bagi 15 dapat 3. 3 kali 130 sama dengan 390. Nah, ini penyebutnya sudah sama yaitu 45. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 168 per 45 tambah 390 per 45 itu sama dengan 1558 per 45. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya, sementara penyebutnya tetap. Oke teman-teman, ini kita sebenarnya sampai sudah selesai ya teman-teman. Cuma di sini kita lihat alternatif itu bentuknya desimal, bukan pecahan biasa ya. Jadi kita bagi 1558 bagi 45 itu sama dengan 12,4. Jadi hasilnya 12,40 ada pada alternatif E. Oke, yang berikut nomor 10. Oh ya teman-teman, ini mungkin cara untuk mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini kan 2,25. 25 kan 2 angka di belakang koma ini, berarti dia kan per 100. Jadinya nanti kita tulis semua angka ini 225 per 100 seperti ini. Lalu kita sederhanakan. Di sini sederhanakan dengan 25, maka 225 bagi 25 sama dengan 9, 100 bagi 25 sama dengan 4, maka hasilnya tadi 9 per 4 yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, soal yang terakhir. Jika A sama dengan 2, B sama dengan min 2, X sama dengan A kurang B pangkat 2, dan Y sama dengan B kurang A pangkat 2, maka X dan Y tidak bisa ditentukan. 2X lebih kecil 2Y, X lebih kecil Y, X lebih besar Y, X sama dengan Y. Kita perhatikan di sini teman-teman, nilai A dan B sudah diketahui. Nah, di sini yang pertama kita cari nilai X. Kan X yang ditanya ya, X dan Y. Nilai X kan sama dengan A kurang B pangkat 2. Nah, A tadi kan 2, lalu B min 2. Berarti 2 kurang min 2 sama dengan min 4 ya. Min 4 ya. Maaf, 2 kurang min 2 berarti tambah 4 ya. Ya, jadi plus 4, jadi 4 kedua sama dengan 16. Itu nilai X. Yang berikut kita mencari nilai Y. Y sama dengan B kurang A pangkat 2. Nilai B tadi min 2, lalu A adalah 2. Min 2 kurang 2 sama dengan min 4 ya. Min 2 kurang 2 sama dengan min 4, lalu kita pangkatkan 2. Min 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi kita lihat nilai X 16, Y juga 16. Berarti di sini kita ambil kesimpulan bahwa nilai X sama dengan Y. Jawaban yang tepat ada pada alternatif E. Oke, baik teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.